hari ini, apa yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia saat ini penyakit yang paling kronis adalah elitnya korupsi, masyarakat jelatanya berjudi. Tingkat judinya online orang Indonesia ini parah sekali. Ratusan triliun uang sia-sia. Yang di atas korupsi dan foya-foya sia-sia. Entah berapa. Uang negeri ini ibarat Indonesia ini rumah tangga. Orang tuanya foya-foya menghabiskan harta, anaknya berjudi habis-habisan. Kira-kira rumah tangga seperti ini bakal miskin atau tidak? Dan ini yang sedang terjadi di Indonesia. Ini belum narkoba. Belum lagi pinjol, budaya menghutang. Dan terbesar, para guru, terutama guru honorer. Mereka lah korban terbesar. Ada apa dengan bangsa ini? Orang-orang yang senantiasa hidupnya mencari yang terbaik untuk akhiratnya, maka dunia akan mengemis memperbudak diri pada orang ini. Tapi kebanyakan orang yang dicari apa? Al-mata, kesenangan dunia yang sementara yang bakal habis. Dan inilah pentingnya pendidikan, sehingga SDM kita tidak dibilang rendah. Apabila ada orang yang mengkritik IQ orang Indonesia rendah, kalian marah-marah. Pada faktanya, pendidikan di negara kita memang tertinggal. Masyarakatnya, SDM-nya, pola pikirnya tidak maju-maju. Ini sesuatu kenyataan pahit yang harus kita terima. Apabila ada orang yang mengkritik IQ orang Indonesia berada di bawah, ya udah kita terima dengan fakta. Dan bagaimana selanjutnya peran pemerintah meningkatkan mutu kualitas pendidikannya supaya kita tidak menjadi negara yang tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita terkena karmanya? Di Indonesia sedang menghadapi masalah yang begitu sangat serius. Masyarakatnya hobi main judi online yang merugikan negara ratusan triliunan rupiah. Kemudian pendidikannya juga menjadi sorotan. Karena apa? Pendidikan ini sangat penting dan tentunya pendidikan menentukan kemajuan sebuah bangsa. Masyarakat di negara kita, faktanya masih banyak orang-orang yang tingkat SDM-nya sangat-sangat rendah. Memang tidak mewakili semuanya, tapi kebanyakan dan faktanya masih ada hal-hal konyol yang hampir terjadi setiap harinya. Pada video tadi, salah satu toko yang menjual barang-barang murah ketika membeli tidak tahu aturan, tidak mau beratur, bahkan sampai berdesak-desakan, merusak tokonya sampai kaca pecah. Aduh, kok begitu ya orang kita? Kalau dipikir-pikir kadang-kadang itu rasa kesal juga ada. Dulu waktu sekolah itu di mana ya? Kok sampai perilakunya seperti itu? Ini sangat disayangkan. Kita sebagai orang Indonesia yang mempunyai budaya sopan santun harusnya mencontohkan sopan santun tersebut, malah bukan sebaliknya. Ini memang sangat ironis. Kalau kita dikritik seseorang tidak mau berbenah, justru marah-marah, justru semakin menjadi-jadi. Bila kita dikritik tentang sebuah perilaku yang mungkin itu tidak patut dilakukan, seolah-olah juga tidak terima. Inilah yang menyebabkan negara kita sulit untuk bersaing dengan negara tetangga lainnya. Kita ini sudah tertinggal jauh dari negara tetangga lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Vietnam. Nanti ada juga yang berkomentar,
Kamu banding-bandingkan dengan negara kecil. Di sini saya juga akan menjawab. Kalau negara besar, pejabat pemerintahannya itu juga banyak. Harusnya kalau pejabat pemerintahannya sama-sama berfungsi untuk memajukan sebuah negaranya, pastinya negara kita tercinta juga tidak tertinggal-tinggal jauh kok dari negara tetangga. Tapi pada faktanya, di negara kita, semakin tahun bertambah, sulitnya mencari lowongan pekerjaan. Sulitnya untuk menjadi sebuah negara yang maju. Ketika kita disajikan dengan berita-berita yang seolah-olah menggambarkan negara kita kaya raya, maju, segalanya, bla bla bla. Seolah-olah itu semacam kita dininak bubukkan ya. Dininak bubukkan dengan berita-berita yang nyaman. Ini sangat disayangkan. Pada faktanya tidak seperti itu. Ya, saya nggak tahu ya. Mungkin itu sebuah agenda yang tersembunyi. Nanti kalau saya berbicara, salah ucap, bisa-bisa diviralkan. Kemudian tangkap dia, pembuat video bohong. Kebanyakan kan seperti itu ya di negara kita. Apabila mendapat kritikan yang pedas dari masyarakat, sedikit-sedikit tangkap dia. Kok seolah-olah negara kalau dikritik ini nggak mau. Tapi apabila pemerintahannya melakukan kesalahan, seolah-olah tidak merasa bersalah. Ini sangat disayangkan. Dan baru-baru ini, di negara kita juga digegerkan dengan adanya pusat data di Indonesia bocor sampai dihack oleh seseorang. Dan sang hacker tersebut minta tebusan ratusan miliar. Masa iya kok pusat data di negara kita sampai tidak punya sistem keamanan yang canggih? Katanya kan Indonesia kan negara maju, superpower. Masa iya sih kok sampai segitunya ya? Kalau saya yang jadi menteri, ini kalau saya sudah mengundurkan diri dan meminta maaf. Saya merasa malu. Padahal itu merupakan salah satu data penting untuk sebuah negara. Tapi anehnya ketika data nasional dibobol, justru pejabatnya masih tetap santuy, merasa tidak ada yang salah ya. Dan bagaimana tanggapan netizen kira-kira? Langsung kita simak video berikutnya. Kok bisa-bisanya data penting masyarakat di satu negara nggak di-backup? Terakhir kena hack, bingung kan? Mahasiswa S1 aja, Pak. Kalau mau skripsi, datanya di-backup. Kok bisa, Bapak? Enggak. Udah gitu masih sempat-sempatnya Bapak ngebandingin. Negara lain juga ada kok yang kena serang hacker. Jadi bukan kita doang. Bapak. Itu analoginya sama aja kayak misal aku demam, datang ke dokter, aku bilang, Pak, aku demam, tolong obati. Dokternya malah ngomong, maaf Bapak, ini orang lain juga banyak kok yang kena demam. Ya harusnya jangan sampai ngomong gitu dong. Udah gitu kok bisa-bisanya Bapak ngandalin keamanan data negara pakai Windows Defender. Jangan mentang-mentang ada kata Defendernya Bapak pikir dia bisa nangkal serangan hacker. Sergio Ramos juga Defender, Pak. Ya kali dia bisa nangkal serangan hacker, Pak. Udah gitu kok bisa-bisanya Bapak bikin statement nggak bakalan bayar waktu si hackernya mau minta tebusan dengan alasan harga diri negara. Selangkangan kura-kura. Nih, ku kasih tahu ya sama Bapak ya. Harusnya Bapak mikir, di mana harga diri Bapak waktu datanya itu kan Bapak yang bertugas. Nah, sekarang netizen, kalian tebak. Pejabat dari negara manakah yang kumaksud? Di negara lain, pada saat berbuat kesalahan, itu pejabatnya memundurkan diri. Padahal kadang-kadang bukan kesalahan dia. Kesalahan orang lain, kesalahan bawahannya. Contoh itu ada menteri transportasi di salah satu negara itu. Pada saat kecelakaan kereta api, dia mundur. Padahal yang salah kan bukan dia, yang salah bawahannya, pejabat petugas kereta api. Ya, tapi dia tetap mundur, dia tahu malu.
Ini di negara Konoha, negara Wakanda, udah rahasia data negara bocor, tapi sampai sekarang belum ada satu orang pun yang mengundurkan diri. Itu di Konoha ya, di Wakanda. Padahal akibat bocornya data negara tadi udah menimbulkan kekacauan di mana-mana. Bayangkanlah sekarang ini semua urusan administrasi jadi kacau di negara Konoha tadi. Sudah sepatutnya lah ya, para pejabat-pejabat itu yang memang bertanggung jawab mundur saja, biar diganti orang yang berkompeten. Apalagi dengar-dengar pejabat di negara Konoha itu kebanyakan tidak kompeten duduk di bidang itu tadi. Semoga hal itu tidak terjadi di negara kita ini ya. Oke, sekalian, mari kita tumbuhkan rasa malu, atau mungkin malunya udah hilang ya. Kalau memang malunya udah hilang, coba cari di pasar, mana tahu ada yang jual. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, kalian tahu gak sih sekarang kasus PT Timah dari 271 triliun sekarang jadi 300 triliun. Kalian bisa lihat sendiri rinciannya, ini ada di websitenya Jaksa. Tapi ini yang paling menarik, kerugian lingkungan sebesar 271 triliun. Gue tuh jadi bertanya-tanya, ini siapa sih yang mencetuskannya? Ternyata kerugian lingkungan kasus Timah ini dari ahli IPB. Dan lo tahu siapa? Itu adalah Bambang Hero. Tapi di sini ada yang janggal. Coba dilihat. Bambang Hero ini adalah ahli forensik pakar kebakaran hutan. Janggal gak sih ahli kebakaran hutan terus ngurusin kerugian akibat tambang. Tambang, bukan kebakaran hutan. Wait, setelah gue ngerasa janggal, muncul berita ini. Ini dia beritanya. Permen LHK dipakai untuk hitung kerugian korupsi Timah, pengacara Andina Baban ini salah kamar. Ternyata yang dimaksud salah kamar itu, bahasa sederhana saya seperti ini. Bapak pakai aturan dalam FIFA untuk pertandingan tinju, ketika dipukul petinjunya jatuh malah dikasih kartu merah. Sumpah, ini kayak ngejawab banget kejanggalan gue yang tadi. Oke, next, kita terlalu fokus sama berita dari kasus Timah. Sekarang kita lihat berita terbaru. Dari kasus penahanan ini, ternyata ada hampir 2.000 kartu keluarga terdampak listriknya mati. Sekarang lihat, banyak saudara-saudara kita yang akhirnya kehilangan pekerjaan. Sekarang pertanyaan gue, peran pemerintah tuh kemana sih? Hati nurani pemerintah tuh kemana sih? Mereka ngeblokir semua aset dari perusahaan PT Timah ini dan rekan-rekannya tanpa memikirkan banyak sekali masyarakat di sana yang belum digaji karena adanya pemblokiran rekening juga. Tanggung jawab pemerintahnya di mana atas kasus ini? Terus masyarakat yang kelaparan, yang sekolahnya jadi tertunda, peran pemerintah kita tuh apa? Atau mereka hanya mendengung-dengungkan berita ini agar terlihat lebih besar, tapi kita sampai lupa masyarakat di Bangka tuh banyak sekali yang terlantar atas kasus ini. Be smart, karena menurut gue kasus ini dibesar-besarkan karena adanya suatu kepentingan. Kalau kalian sama kayak gue bertanya-tanya, please support gue apa gue harus bikin podcast. Dan gue undang para ahli-ahli serta penasehat hukum dari berbagai sudut pandang. Karena kita pun sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus turut untuk mengadili segala sesuatu yang terjadi di negara kita. Kalian tahu nggak hobi negara Indonesia itu apa? Hobi negara Indonesia itu bukan bercocok tanam, guys. Hobi negara Indonesia itu utang. Nah, lu tahu pemberi utang terbesar di negara ini, nomor 1 itu siapa? Coba lu tebak. Amerika, Cina, salah. Seperti di layar kaca kamu bisa lihat, pemberi utang terbesar di negara Indonesia adalah Jepang. Jepang sudah memberikan 7,9 miliar dolar ya per Oktober 2023. Nah, dia ngutangin kita 7,9 miliar dolar nih. Jerman itu peringkat 2 dengan 3,9 miliar dolar. Kemudian disusul Prancis 2,65 miliar dolar, peringkat 4 Cina di 1,37 miliar dolar, dan peringkat 5 Australia 1,06 miliar dolar. Nah, jadi teman-teman kalau lihat dari segi utang kan biasanya ya orang bilang orang kalau punya banyak utang itu nyawanya ada di kreditor tuh. Jadi kalau di sini lu bisa lihat, oh nyawanya Indonesia bayar bunganya kan namanya utang pakai bunga ya. Ya udah jelas banyak lari ke Jepang. Itulah beberapa fakta yang harus kita terima apa yang sedang terjadi di negara kita. Apakah kita kena karma? Karena kita kadang-kadang tanpa sadar sering mengolok-olok
tetangga, ya kan? Sering mengejek-ngejek tetangga. Tapi pada faktanya sekarang kita kena batunya sendiri. Dari masyarakatnya darurat judi online. Dari pejabatnya tingkat korupsinya juga cukup lumayan tinggi. Kemudian dari negara kita sendiri sukanya, hobinya bukan bercocok tanam, tapi ngutang. Terima nggak menerima, tapi faktanya itulah yang terjadi saat ini di negara kita. Mungkin kalau ada yang masih terbuai dengan omongan-omongan para elit politik, negara kita ini kaya raya kok, sumber daya alamnya melimpah, siapa bilang negara kita tertinggal? Kita kan selalu disajikan omongan-omongan seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita mendengar omongan-omongan seperti itu, harusnya itu dijadikan sebuah motivasi. Jangan kita terlena terus tidak melakukan perubahan apa-apa, akhirnya ya tertinggal dari negara tetangga-tetangga lainnya. Bila dikritik, kita lebih sering marah-marah, ya kan, dibandingkan mendengar kritikan tersebut. Yang mengkritik justru akan semakin dihujat. Ini sebentar lagi saya juga akan dimarah-marah, dibilang membuat video yang jelek-jelek gitu. Padahal yang jelek-jelek itu juga harus diungkap supaya agar ada perbaikan. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa menjadikan pengajaran kita bersama-sama. Dan tentunya kalau kita berbicara, mungkin janganlah kita sering mengejek tetangga ya. Kalau kita sering mengejek tetangga, terus kita mengolok-olok tetangga, merasa diri paling hebat, merasa diri paling jago, akhirnya ya kita kena batunya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.